Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 202072. Kali ini pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan, saya akan membahas yaitu tentang pengembangan kewirausahaan. Minimal ada 3 cara untuk memulai usaha. Yang pertama adalah dengan mendirikan usaha baru, yang artinya betul-betul didesain, direncanakan sendiri, baik itu dengan keluarga maupun dengan teman. Yang kedua yaitu membeli perusahaan, yang artinya perusahaan yang sudah ada, kita berani untuk membeli dengan harga yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu sistem kerjasama manajemen dengan sistem waralaba yang disebut dengan franchising. Hal yang paling menentukan di bidang usaha yang dilakukan itu adalah yang pertama minat dan bakat, yang kedua modal, yang ketiga waktu, yang keempat laba dan pengalaman. Bagian yang ketiga, personal modal misalnya ini sebenarnya bisa pilihan nomor yang sekian. Artinya tanpa modal bukan berarti kita tidak bisa membuka usaha. Yang jelas yang harus ada yaitu 4 hal tersebut. Wajib ada yang minat dan bakat, artinya harus ada passion dan tekanan, atau memang harus bisa didukung oleh konvensi. Yang kedua yaitu waktu. Selanjutnya yaitu kali ini yang akan dibahas yaitu tentang pengembangan dari kewirausahaan. Tentu saja dimulai dengan kemampuan untuk menganalisis seperti apa sebenarnya ciri-ciri orang yang disebut sebagai wirausahawan. Seorang wirausahawan yang berhasil, mungkin banyak kasus atau contoh yang bisa dilihat atau didengar, apakah di media ataupun justru di buku-buku dan jurnal, betapa sebenarnya perjalanan seorang wirausahawan yang begitu hebat, sukses di muka bumi ini ternyata mengikuti perjalanan yang cukup panjang. Sebagai seorang wirausahawan, yaitu yang pertama yaitu wirausahawan yang berhasil, orang yang sukses pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya untuk menjadi sukses seorang harus punya pandangan yang jauh ke depan. Ciri-cirinya sebenarnya banyak, diantaranya adalah untuk menjadi sukses sebagai seorang wirausahawan harus menjadi seorang yang pekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya ingin mencari yang mudah sebelum berhasil. Ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah orang yang bertanggung jawab dengan segala aktivitas yang dilakukan, bukan akan sembunyi ketika ada suatu kondisi di mana harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan. Makanya biasanya wirausahawan sukses dan akan berhasil. Seorang wirausahawan akan berani untuk berada di depan, menunjukkan bahwa ia melakukan, maka dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan komitmen yang tidak bisa diragukan lagi, bahwa orang-orang yang berhasil biasanya adalah orang-orang yang cenderung memiliki komitmen yang tinggi. Setiap janji yang dibuat, kalau memang janjinya adalah hari ini, maka dia akan melakukannya hari ini juga. Komit terhadap apapun yang dibuat, maka seorang wirausahawan akan melakukan itu sampai tuntas. Maka sebelum tuntas dan sebelum berhasil mereka tidak akan berhenti juga untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memelihara hubungan baik dengan siapapun. Komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun sangat diperlukan, karena komunikasi ini adalah salah satu penunjang dari seorang wirausahawan. Melakukan dan mengembangkan usaha yang dibuat jadi semakin besar dan semakin lebar relasinya, yaitu semakin
memudahkan usaha untuk mengembangkan suatu saat kelak, dan di antara beberapa syarat-syarat yang memang dibutuhkan dan diperlukan sebagai ciri-ciri seorang wirausahawan yang berhasil dan sukses. Sebagai seorang wirausaha, yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha, artinya memang menyediakan diri yang betul-betul punya niat dan kemudian nimbrung, berani dan mencoba, yang artinya mencari lingkungan, orang-orang, atau justru mempelajari secara detail dengan mulai melihat usaha apa yang ingin dia lakukan. Ketika memulai usaha atau sudah berjalannya usaha dalam rancangan seperti yang sudah didesain, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai karena banyak hal yang menyebabkan, banyak faktor yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam menjalankan usahanya, yaitu data atau informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau data informasi yang tidak lengkap, maka akan menyebabkan usaha tersebut bisa gagal. Selanjutnya faktornya yaitu kondisi yang tidak tepat, dan yang ketiga yaitu unsur kesengajaan. Selanjutnya yaitu tentang modal. Pada prinsipnya modal itu ada dua. Yang pertama dalam bentuk materi atau uang, yang artinya diperlukan sebagai syarat yang barangkali memulai sebuah usaha. Karena biasanya tidak dipungkiri untuk membeli sesuatu memerlukan modal. Dan dalam membuka usaha modal sangat dibutuhkan, tetapi bukan modal menjadi sebuah ada dalam membuka usaha tanpa diperlukan modal, tetapi diperlukan kreatif dan inovasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.